Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang berbahagia, semua orang pasti mengalami perasaan takut. Ya, takut. Saya juga, saudara-saudara pasti juga. Takut apa? Takut dalam segala dimensinya, takut dalam banyak hal. Antara lain kita ini takut terlambat. Kalau ada acara, misalnya kalau murid takut terlambat di sekolah, dimarahi oleh gurunya. Kita takut terlambat pada satu acara, menjadi kemudian malu dilihat orang. Takut ini dan takut itu semua ada perasaan pada kita, dan perasaan takut kalau terus-menerus akan membuat kita gampang sensitif. Hati-hati dengan perasaan takut yang kemudian terus berkecamuk. Maka biasakan saja kita ini punya program, punya agenda, sehingga agenda kita mencegah rasa takut itu untuk bisa dihindari. Contoh, kalau kita takut terlambat pada satu acara, maka agendakan berangkat ke acara itu jauh sebelum jam itu. Jangan mepet-mepet dan jangan biasa terlambat, karena ada orang yang senang kalau dirinya dilihat orang lain karena terlambat. Ada orang yang senang kalau dirinya ditunggu oleh acara, padahal sebenarnya tidak indah itu. Agendakan secara pasti, secara disiplin, secara ketat, supaya waktu kita sudah dihitung, berapa menit kalau macet, berapa menit kalau lancar, hitung secara cermat supaya kita mengurangi rasa takutnya itu. Ini yang pertama. Yang paling bahaya adalah kebiasaan kita berani terlambat pada acara spiritual, acara-acara seremonial keagamaan. Misalnya kita biasa menjadi masbuk, sholat jamaah terlambat, enteng saja pikiran kita, sebenarnya itu harus kita takuti. Karena orang yang sholat jamaah tidak terlambat itu mendapat keistimewaan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita takut miskin dalam hidup ini. Takut miskin maka bekerja keras, takut miskin maka kemudian kita banting tulang siang malam. Padahal sebenarnya kebutuhan yang kita miliki atau yang kita butuhkan dalam hidup ini, materi yang kita butuhkan tidak terlalu banyak juga kalau kita ukur dengan kebutuhan, bukan keinginan. Kita selama ini mengukurnya dengan keinginan, maka semuanya selalu kurang karena keinginan tidak terus bertambah, terus mengikuti materi yang kita miliki. Jangan takut miskin, karena orang miskin pun bisa bahagia. Jangan takut miskin, karena walaupun ditakutinya kalau memang takdirnya akan terjadi. Maka orang miskin itu ya biasa. Mereka merasakan bahkan ada gelak tawa bersama anak dan istrinya, walaupun mereka tidur di bawah kolong jembatan. Sementara orang yang berlimpah materi, kadang-kadang mereka bersedih, hidupnya kemudian cemas, hidupnya kemudian stres, dan mengatakan dengan materi saya tidak bahagia. Jangan takut miskin. Yang ketiga, takut celaka dalam sebuah perjalanan misalnya. Naik pesawat, takut dihantui, bagaimana kalau nanti pesawatnya jatuh? Naik kereta api, bagaimana kalau menyerelnya kemudian ada masalah? Naik bis, bagaimana kalau tabrakan di tengah jalan? Naik apa saja ada pikiran-pikiran takut celaka. Serahkan kepada Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Berangkatlah kita dengan hati berserah diri kepada Allah. Insya Allah, Allah akan melindungi kita, menyelamatkan kita dalam perjalanan, dan kalau toh terjadi, itulah peristiwa terbaik bagi kita. Jangan takut celaka sebelum berangkat, karena Allah sudah punya agenda, punya takdir, yang takdir itu belum tentu seperti yang kita bayangkan. Ada orang yang takut sengsara hidupnya, beda dengan miskin. Miskin itu ukurannya materi, tapi kalau takut sengsara itu ada di tempat kerja misalnya, tidak dihiraukan oleh teman, itu sengsara hidupnya, melas. Berada di kerumunan masyarakat, tapi masyarakat mencibirnya, itu melas perasaan kita. Jangan takut sengsara, maka salah satu di antaranya, tebarlah senyum bagi orang lain, karena orang yang menebar senyum itu, orang lain pun akan terpengaruh oleh senyum itu, sehingga mereka ikut tersenyum kepada kita.
Berilah kebaikan-kebaikan kepada orang lain, maka kebaikan akan memantul ulang kepada kita yang memberikannya. Jangan takut sengsara dalam hidup ini, karena kesengsaraan itu memberikan pelajaran kepada kita untuk lebih hati-hati. Begitu seterusnya dalam kehidupan kita. Ada juga orang yang takut tidak bahagia hidupnya. Padahal kebahagiaan sejati ada pada jiwa kita, bukan pada orang lain. Kalau takut gak bahagia, maka aturlah jiwa kita, perasaan kita, supaya kita senantiasa merasakan seluruh yang ada ini milik kita, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah dengan materi, berbahagialah dengan kondisi, dengan apapun yang kita miliki, karena semua itu Allah yang memberinya, dan Allah akan menyertai. Di balik pemberian itu ada kebahagiaan yang akan mengikutinya. Jangan takut bahagia. Kemudian berikutnya, takut su'ul khotimah. Ini yang perlu kita senantiasa munculkan dalam jiwa kita. Memang ada rasa takut yang kita harus hindari, ada takut yang harus kita ikuti. Takut husnul khotimah itu artinya kita mohon kepada Allah supaya diberikan kematian yang husnul khotimah. Supaya kita menjadi orang yang husnul khotimah, langkah-langkah agama harus kita ikuti secara disiplin ibadah, secara sungguh-sungguh, istiqomah. Ada kedekatan hati dengan Allah, ada mukasyafah, menyatu dengan Allah, sehingga perasaan takut untuk su'ul khotimah itu terobati oleh sikap-sikap baik kita. Ini yang perlu kita munculkan dalam hidup kita keseharian. Beberapa hal yang menakutkan kita, ada terapi, ada jawaban dari rasa takut, dan ada rasa takut yang memang dibolehkan dalam agama. Dan kita hendaknya memilah serta memilih mana yang harus kita hindari, mana yang harus kita ikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.